Halo, perkenalkan nama saya Indah Ratnasari. Nama saya Lina Ayu Oktavia. Saya Siti Maulada Wilah. Dan saya Syefi Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Abdi Rahmat selaku dosen mata kuliah nalar kritis dan retorika serta teman-teman yang kami banggakan. Di siang hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di sini dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pidato kelompok kami yang berjudul Penanganan COVID-19 di Indonesia Sudah Tepat. Teman-teman, pandemi COVID-19 belum berlalu dan sudah setahun lebih kita menghadapi pandemi COVID-19 sehingga rasanya pandemi ini tidak berujung. Penduduk Indonesia yang relatif banyak dan tempat tinggal yang padat cukup membuat pemerintah lebih sulit dalam menangani COVID-19 khususnya di Indonesia. Pemerintah sudah berkali-kali memperbarui kebijakan agar sesuai dengan keadaan yang sedang dialami oleh masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk menekan lajunya penyebaran COVID-19 dan kebijakan yang paling terbaru adalah kebijakan PPKM yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM ini disebut PPKM darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Pulau Bali dari tanggal 3 Juli 2021 sampai 2 minggu ke depan. Dilansir dari situs covid19.go.id, menurut juru bicara Satgas COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, jumlah kasus mungkin akan mengalami kenaikan dalam beberapa hari ke depan sebelum efek dari PPKM darurat dapat terlihat. Per 8 Juli, efeknya memang belum terlihat, tetapi dengan adanya kebijakan yang tegas, melarang kumpul-kumpul dan menghimbau untuk mengurangi jam operasional tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat tongkrongan. Selain kebijakan PPKM, pemerintah juga mensosialisasikan gerakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Sebelumnya, pemerintah mensosialisasikan gerakan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun sekarang pemerintah sudah mensosialisasikan gerakan yang diperbaharui untuk menyesuaikan keadaan dalam menekan upaya lajunya penyebaran COVID-19. 2 poin tambahan yang tadinya tidak disertakan di gerakan 3M, yaitu menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, ditambah dengan harapan masyarakat menjadi lebih sadar dengan cara penyebaran COVID-19, yaitu sangat beresiko untuk berada di kerumunan dan juga beresiko untuk memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Selanjutnya yang kedua, penanganan COVID-19 di Indonesia dengan pemberian vaksin dalam rangka meningkatkan imunitas atau herd immunity masyarakat. Berdasarkan tulisan Holly Kartika yang diterbitkan dalam Harian Kompas pada tanggal 1 Juni 2021, mengutip dari artikel Medical Express yang berjudul Vaksin Charged Up, Natural Immunity Against SARS-CoV-2, para ilmuwan di laboratorium Paul Biesnias dan Michael C. Nussensweg menganalisis 63 orang yang menderita COVID-19 dan telah diberi vaksin. Di dalam tubuh manusia terdapat sel B, yaitu sel memori sistem kekebalan tubuh yang terus berevolusi. Setelah diberi vaksin, sel ini akan berkembang menjadi lebih baik dalam menetralkan infeksi SARS-CoV-2. Jadi, orang yang telah diberi vaksin, tubuh mereka telah mengalami kekebalan terhadap COVID-19. Untuk orang yang setelah diberi vaksin namun dinyatakan positif COVID-19, mereka bisa saja sudah terpapar dari sebelum menerima vaksin. Namun, dampak yang terjadi akan berbeda antara mereka yang sudah diberi vaksin dan belum menerima vaksin. Langkah pemerintah untuk mencegah lebih banyak masyarakat yang terjangkit COVID-19 dan dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh mereka, pemerintah melakukan impor vaksin dari beberapa negara yang memproduksi vaksin. Vaksin ini seperti jenis Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, Covax Gavi, Moderna, dan lainnya. Jumlah vaksin yang telah tiba di Indonesia pada tanggal 1 Juli 2021 diperkirakan ada sekitar 105,5 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dan 13.228.400 dosis vaksin sudah jadi dan siap pakai. Pemberian vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia telah dilakukan sejak awal tahun 2021. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemberian vaksin gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemberian vaksin juga tidak bersyarat seperti harus masuk keanggotaan BPJS Kesehatan.
Persyaratan untuk mendapatkan vaksin juga tidak sulit, hanya memerlukan fotokopi KTP dan juga fotokopi kartu keluarga. Untuk membantu masyarakat meningkatkan imunitas tubuh mereka, pemerintah tentu tidak akan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Oleh karena itu, dengan kita vaksin, kita akan mendukung tujuan pemerintah untuk menurunkan tingkat terinfeksi COVID-19 pada masyarakat. Yang ketiga yaitu pengadaan swab test antigen dan PCR yang diadakan oleh pemerintah di rumah sakit yang ada di Indonesia dan juga di institusi-institusi kesehatan seperti puskesmas. Tujuannya untuk mendeteksi bahwa ada atau tidaknya infeksi virus corona pada tubuh manusia. Swab antigen yaitu alat untuk mendeteksi bahwa adanya protein spesifik dari virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 yang dengan tingkat akurasi lebih rendah daripada tes PCR. Sehingga diperlukannya tes PCR kembali pada saat antigen negatif tapi memiliki gejala virus COVID-19. Tes PCR atau polymer chain reaction adalah materi genetik virus corona SARS-CoV-19 penyebab COVID-19 sehingga akurasinya lebih besar daripada swab test antigen. Untuk masyarakat yang memiliki gejala-gejala atau keluhan-keluhan yang dideteksi adanya virus COVID-19, segera bisa melakukan tes antigen atau PCR di institusi-institusi kesehatan tersebut secara gratis. Dan yang perlu diingat bahwa untuk masyarakat yang tidak memiliki keluhan diharapkan untuk berdiam diri di rumah, melakukan isolasi mandiri, interaksi di luar rumah dengan orang lain karena akan menambah klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Dan untuk masyarakat yang telah melakukan swab antigen atau PCR dan dinyatakan positif, akan mendapatkan perawatan yang komprehensif dan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah sakit perawatan COVID-19. Pasien akan mendapatkan fasilitas-fasilitas secara gratis, yaitu seperti fasilitas meningkatkan imun, diberikan obat, vitamin, tempat yang nyaman, makanan-makanan secara rutin, dan ada pula senam rutin yang harus dilakukan oleh setiap pasien pada isolasi mandiri di rumah sakit perawatan. Hal ini masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali sampai nanti kondisinya sudah pulih kembali. Pasti masih banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, jika penanganan COVID-19 di Indonesia dinyatakan sudah tepat, lalu mengapa angka harian kasus COVID-19 meningkat setiap harinya? Naiknya angka kasus harian COVID setiap harinya bukan menunjukkan bahwa adanya penanganan yang tidak tepat di Indonesia. Namun, hal ini dikarenakan masyarakat di Indonesia masih memiliki kesadaran yang rendah dalam menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menerapkan 5M. Dilansir dari situs-situs berita berikut, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia ini masih rendah dalam menaati protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Selain itu, masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak peduli dengan pandemi. Dan masih banyak masyarakat yang berpergian keluar rumah untuk hal-hal atau keperluan yang tidak penting. Hal ini tentunya menyebabkan kasus harian COVID-19 di Indonesia ini semakin meningkat setiap harinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia ini dinyatakan sudah tepat. Karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 seperti PPKM Mikro, program vaksinasi gratis, dan pengobatan gratis untuk pasien penderita COVID. Namun sayangnya, kesadaran masyarakat Indonesia yang rendah dalam menaati protokol kesehatan menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini dirasa sia-sia dan meningkatkan kasus harian COVID-19 setiap harinya. Oleh karena itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk sama-sama melawan COVID-19. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama melawan pandemi COVID-19. Sekian pidato yang saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia dirasa sudah tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.